Oke, selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang akan membawakan materi diskusi pada siang hari ini terkait free electron Fermi gas. Untuk kelompok 6 ini sendiri terdiri atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Rahmawati, yang kedua Febriani, dan yang ketiga Pramudia Wahyu Pradana. Oleh karena itu, bab 6 akan dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama itu akan membahas 4 subbab, yaitu ada introduction, ada tingkatan energi pada satu dimensi, ada pengaruh suhu pada distribusi Fermi-Dirac, dan yang terakhir gas elektron bebas dalam 3 dimensi. Nah, untuk subbab yang pertama itu bisa kalian lihat, yang bisa teman-teman lihat di translate Fermi elektron, dimana di sini telah saya rangkum menjadi 4 pokok bahasan atau 4 kesimpulan besar, dimana model elektron bebas ini itu merupakan elektron valensi, atom penyusunnya itu menjadi elektron konduksi dan bergerak bebas melalui volume logam. Nah, logam yang paling sederhana ini kita bisa golongkan ke dalam logam alkali, di mana logam alkali itu ada litium, natrium, kalium, cesium, dan rubidium. Kemudian, interpretasi sifat logam atau gerak elektron bebas itu dikembangkan jauh sebelum penemuan mekanika kuantum. Oleh karena itu, dijelaskan dengan teori klasik. Nah, di mana teori klasik ini tuh juga memiliki kelebihan dan kekurangan atau keberhasilan dan kegagalan. Nah, untuk keberhasilannya itu dapat menjelaskan penurunan hukum Ohm dan hubungan antara konduktivitas listrik dan thermal. Akan tetapi, untuk kegagalannya itu tidak dapat menjelaskan kapasitas panas dan magnetic susceptibility dari elektron konduksi. Sebenarnya di sini ini bukan kegagalan dari model elektron bebas, akan tetapi di sini merupakan kegagalan dari distribusi Maxwell. Nah, kemudian ada 2 alasan mengapa elektron dalam logam itu dapat bergerak sangat bebas tanpa banyak pembelokan. Nah, yang pertama itu elektron konduksi itu tidak dapat dibelokkan oleh inti ion yang tersusun pada kisi periodik karena gelombang merambat secara bebas dalam struktur periodik. Nah, yang kedua itu sebuah elektron konduksi jarang hanya tersebar oleh elektron konduksi lainnya. Sehingga kita dapat mengetahui nih bahwa elektron bebas gas Fermi ini itu tuh tunduk atau mengikuti terkait prinsip Pauli. Oke. Nah, untuk subbab yang kedua itu ada tingkatan energi pada satu dimensi. Karena ini merupakan ada penurunan rumus atau penurunan persamaan, maka bisa teman-teman lihat di PDF terkait penurunan persamaan bab 6 yang part 1 atau bab awal. Nah, fungsi dari gelombang elektron ini memiliki solusi dari persamaan Schrödinger, yaitu Hc sama dengan Ec. Di sini kita bisa lihat ya, di mana ketika kita mengabaikan energi potensial, H di sini tuh memiliki nilai P kuadrat per 2M, di mana operator P itu sama dengan min I H bar do X. Nah, kalian juga harus tahu bahwa P ini merupakan kuantum dan M ini merupakan massa. Oke, dari persamaan ini maka kita bisa dapat nih P kuadrat per 2M C sama dengan Ec. Nah, ketika kita masukkan dengan operatornya, maka hasil akhirnya kita bisa lihat di Hc sama dengan min H bar do kuadrat C per 2M kali do X kuadrat, dimana di sini itu
sesuai dengan persamaan yang pertama. Nah, En di sini merupakan energi elektron dalam suatu lintasan. Oke. Setelah itu, nah, kemudian model lintasan itu tepat digunakan hanya jika ada interaksi antar elektron. Pada umumnya, persamaan gelombang itu kan si N sama dengan asin 2pi per lambda N dikali X, dimana setengah N lambda N per L lambda N itu sama dengan L. Oke, melalui penurunan persamaan lagi, maka didapat do kuadrat si per do X kuadrat itu sama dengan negatif si N pi N per L kuadrat dikali si, dimana A itu merupakan konstanta dan si itu asin pi N per Lx, jadi akhirnya kita bisa menemukan persamaan yang ini. Oke, dari ini kita dapat menghitung energinya. Nah, melalui penurunan maka didapat persamaan yang ketiga, di mana E itu sama dengan H bar kali N pi dikuadratin per 2m L kuadrat. Oke. Nah, di sini ya. Sama kan? Oke. Nah, menurut prinsip larangan Pauli, tidak ada dua elektron yang memiliki semua bilangan kuantum identik. Jadi, di sini dapat diartikan bahwa setiap orbital itu hanya dapat ditempati paling banyak itu satu elektron. Nah, jumlah orbital dengan energi yang sama itu disebut dengan degenerasi. Energi Fermi itu merupakan energi dari level tertinggi paling atas dalam keadaan dasar sistem elektron N. Nah, ketika N itu sama dengan NF atau N itu sama dengan tingkat energi yang terisi paling atas, maka kita bisa lihat di sini lagi nih. Oke, ini. Kan tadi udah kita tahu ya, kalau EF atau energi Fermi itu sama dengan H bar kuadrat per 2m dikali NF per L pi 2n. Nah, karena di sini N itu sama dengan NF, di mana NF itu sama dengan N per 2, karena mulai mengisi dari level bawah ya, maka kondisinya itu 2NF sama dengan N. Maka kalau kita cari NF kan berarti N per 2 kan. Maka kita dapat persamaan keempat. Nih, jadi persamaan dari energi Fermi itu sama dengan H bar kuadrat per 2m dikali Np per 2L kuadrat. Oke, kemudian lanjut ke, nah, kan tadi udah dapat kan, ini merupakan tingkat energi pada satu dimensi, persamaannya seperti ini. Oke, selesai. Kita lanjut ke subbab yang ketiga, itu ada efek suhu pada distribusi Fermi-Dirac. Nah, keadaan dasar itu sama dengan keadaan sistem elektron N pada 0 absolut. Nah, untuk energi kinetik itu sama dengan T, maka didapat ini pengertian dari distribusi Fermi-Dirac. Nah, distribusi Fermi-Dirac ini memberikan kemungkinan bahwa orbital pada energi E akan ditempati dalam gas elektron ideal dalam kesetimbangan termal. Untuk persamaannya seperti ini. Nah, kemudian pada limit T mendekati 0 dan nu itu sama dengan energi Fermi,
Maka yang pertama, fungsi akan berubah secara terputus-putus dari nilai 1 atau dari nilai penuh ke nilai 0 atau nilai kosong. Nah, maka didapatkan pada nu sama dengan EF sama dengan E. Kemudian yang E kurang dari nu itu nilai FE itu sama dengan 1. Tapi ketika E lebih besar dari nu, FE-nya sama dengan 0. Nah, pada semua suhu FE sama dengan setengah ketika E itu sama dengan nu. Jadi ketika E sama dengan nu itu nilainya setengah. Untuk kemudian penyebutan fungsi di atas memiliki nilai 2. Nah, ini fungsi distribusi dari Fermi-Dirac tadi. Kan tadi disebutkan bahwa ketika E itu sama dengan nu, nilainya setengah kan. Nah, ini merupakan nilainya setengah. Tuh. Ini ketika keadaan T sama dengan 0 dan ini ketika T lebih besar daripada 0. Beda kan? Ini pas turunnya ke nu karena fungsi berubah secara terputus-putus dari nilai 1 atau nilai penuh ke nilai 0. Jadi langsung jrek. Akan tetapi ketika T itu lebih besar dari 0, dia turunnya nggak langsung di nu, tapi dia melebihi nu dan secara periodik, dimana delta E nya ini bisa dicari dengan pendekatan KB dikali T. Oke, lanjut. Untuk subbab ketiga itu ada elektron bebas dalam 3 dimensi. Masih sama sebenarnya. Pada elektron bebas 3 dimensi itu menggunakan persamaan Schrödinger. Akan tetapi yang 3 dimensi. Operatornya pun juga operator P itu juga I Hubbard. Tetapi penurunannya ini yang ada penurunan dengan X, Y, dan Z. Oke, melalui ini maka didapatkan persamaan 6. EC itu sama dengan min Hubbard kuadrat per 2M dikali ini. Oke, masih dengan persamaan umum Y sama EC sama dengan asin NP per Ln. Karena ada di sumbu X, Y, dan Z, maka dikaliin deh sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena A itu merupakan konstanta, maka dia pangkat berapa saja dia akan tetap konstanta. Maka bisa didapatkan persamaan yang ketujuh. Karena kemudian terbatas pada ini, terbatas untuk elektron terbatas pada kubus tepi L, fungsi gelombangnya itu menjadi gelombang berdiri. Nah, kemudian barulah muncul yang ini, si XYZ sama dengan si X plus L, karena tepi L ini pada bagian sumbu X. Oke, dimana jadi si R itu sama dengan si X plus L, si Y, dan si Z. Oke, ketemu ya. Kemudian fungsi gelombang yang memenuhi persamaan Schrödinger partikel bebas dalam dan konduksi periodik ini bentuknya menjadi gelombang berjalan, jadi dia berubah. Yang tadinya gelombang berdiri jadi gelombang berjalan. Nah, untuk penurunan rumusnya seperti ini didapatkan persamaan yang 11. Eksponensial si X plus L itu merupakan eksponensial dari IKX. Sama nggak? Nih, eksponensial IKX. Sama ya berarti. Oke, lanjut ke gambar. Nah, ini merupakan permukaan dari bola Fermi, di mana bola Fermi ini memiliki jari-jari KF.
Oke. Kemudian dari persamaan tadi kan didapat nih persamaan ke-14 yang menyebutkan bahwa energi Fermi itu dapat dicari dengan H bar kuadrat per 2M dikali Kf kuadrat. Nah, bisa diturunkan K-nya ini melalui K-nya ini karena orbital dengan vektor gelombang K. Jadi, vektor gelombang K itu arahnya ke sini. Nah, ke sini. Itu ada vektor gelombang K. Dengan operator momentum ini juga, maka didapatkan volume bola itu kan 4/3 pi pangkat 3, dimana R-nya itu kan Kf, jadi 4/3 pi dikali Kf pangkat 3. Nah, penjelasannya ini didapat persamaan 16, diturunkan lagi mendapatkan persamaan 17 dan 18, dan kemudian jumlah orbital persatuan rentang energi itu disebut dengan density of state, karena persamaan yang sebelumnya ini mana ya tadi, nah yang ini V per 3 sama dengan N ini, maka didapat N sama dengan ini, dan kemudian density of states-nya bisa dicari dengan persamaan 20, sehingga hasil akhir dari density of state-nya itu sama dengan 3N per 2E. Sama enggak? Sama harusnya. Sama dong. Oke, sama sebenarnya. Ini penurunannya udah ada di PDF yang penurunan itu juga. Nah, mungkin sekian dari bab 6 part 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Febriani untuk bab 6 yang part 2. Sekian dari saya, Nur Rahmawati. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.